Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi getaran dan gelombang. Tetapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Ben Ristorus dengan NIM D1C224010 dan teman saya Arki Caleksa dengan NIM D1C224008. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang getaran. Ada yang tahu apa itu getaran? Getaran adalah gerak bolak-balik yang memiliki gaya pemulis. Contoh dari getaran yaitu getaran bendur sederhana, getaran senar gitar yang sedang dipetik, dan getaran penggaris yang berada di ujung meja. Ketika kita berbicara tentang getaran, kita tidak akan terlepas dengan namanya periode dan frekuensi. Ada yang tahu apa itu periode? Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran. Periode memiliki simbol T besar dengan satuannya sekon. Lalu, apa itu frekuensi? Frekuensi adalah jumlah getaran yang dibutuhkan dalam waktu 1 sekon atau detik. Frekuensi memiliki simbol F kecil dengan satuannya Hz. Lalu, bagaimana hubungannya antara periode dengan frekuensi? Ada rumus yang menghubungkan antara periode dengan frekuensi. Yang pertama, rumus periode. Rumus periode yang pertama yaitu T besar sama dengan 1/F kecil. Atau rumus keduanya yaitu T besar sama dengan T kecil per N kecil, di mana T sama dengan periode dengan satuan sekon, T kecil sama dengan waktu dengan satuan sekon, dan N kecil sama dengan banyaknya getaran. Selanjutnya untuk frekuensi. Kita tadi tahu bahwa frekuensi memiliki simbol F kecil. Maka rumusnya adalah yang pertama F sama dengan 1/T, atau rumus yang keduanya yaitu F kecil sama dengan N kecil per T kecil, di mana F kecil sama dengan frekuensi, N kecil sama dengan banyaknya getaran, dan T kecil sama dengan waktu atau satuannya sekon. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang gelombang. Definisi gelombang adalah getaran yang merambat dari satu titik ke titik lainnya melalui suatu media atau ruang hampa. Menurut Profesor Yohanes Surya, PhD, dalam buku berjudul Getaran dan Gelombang 2009, getaran yang merambat ini mengantarkan energi dan bergerak dalam kecepatan tertentu, namun tidak menyerap materi atau media yang dilewati. Sebenarnya kita sering menciptakan gelombang dalam kegiatan sehari-hari. Gelombang dapat muncul dan diantarkan pada berbagai media atau benda, mulai dari permukaan air, bunyi, cahaya, hingga gempa. Contohnya ketika kalian mengeluarkan suara kecil apapun, maka kalian sudah menciptakan gelombang bunyi yang merambat melalui udara di sekitar. Kali ini kita akan membahas tentang cara mengerti cepat rambat gerakan yang bergerak atau gelombang tersebut. Sederhananya, kita akan mengukur jarak yang ditempuh getaran yang merambat pada waktu tertentu. Gelombang dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis berdasarkan arah rambat getarnya, yakni gelombang transporal dan gelombang longitudinal. Yang pertama, gelombang transporal. Gelombang transporal adalah gelombang yang arah getar partikelnya mediumnya gerak lurus terhadap arah gelombang. Sederhananya, bila energi yang merambat bergerak dari kiri ke kanan, maka gelombang turut bergerak naik turun searah energi, yakni ke arah kiri ke kanan. Contohnya adalah gelombang atau getaran yang muncul pada tali yang bergoyang. Yang kedua, gelombang longitudinal. Jenis gelombang ini adalah gelombang yang arah getar partikel mediumnya sejajar atau berhampitan dengan arah hambatan. Salah satu contohnya adalah gelombang longitudinal adalah gelombang bunyi. Baik, saya akan melanjutkan dengan contoh soal dari materi getaran. Contoh soal yang pertama yaitu sebuah benda dapat bergetar sebanyak 1000 kali dalam waktu 25 sekon. Frekuensi getaran benda tersebut adalah titik-titik Hz. Pertama kali kita buat dulu apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Yang diketahui pada soal yaitu dengan N banyak getarannya sama dengan 1000 kali dan waktunya sama dengan 25 sekon. Yang ditanya yaitu F atau frekuensi. Kita dapat menyelesaikan soal ini dengan memasukkan rumus frekuensi yaitu
F kecil sama dengan N kecil per T kecil. Kita masukkan apa yang diketahui ke dalam rumus tersebut. Sehingga F sama dengan 1000 dibagi 25 sekon. Sehingga menghasilkan F sama dengan 40 Hz. Jadi frekuensi getaran benda tersebut sebesar 40 Hz. Contoh soal yang kedua yaitu sebuah getaran menghasilkan frekuensi 50 Hz. Periode getarannya adalah titik-titik. Pertama kali kita buat dulu apa yang diketahui dan apa yang ditanya seperti contoh soal yang pertama. Yang diketahui pada soal itu frekuensi atau F sama dengan 50 Hz dan ditanya yaitu periode atau T. Penyelesaian. Kita dapat menyelesaikan soal ini dengan memasukkan rumus dari materi periode yang dijelaskan tadi yaitu T sama dengan 1 per F kecil. Kita masukkan yang diketahui ke dalam rumus tersebut. Sehingga T sama dengan 1 per 50 Hz. Sehingga menghasilkan T sama dengan 0,02 sekon. Maka periode getaran tersebut adalah 0,02 sekon. Contoh soal yang ketiga. Sebuah sinar gitar yang sedang dipetik menghasilkan periode getaran sebesar 2 sekon. Maka frekuensi getaran tersebut adalah, kita dapat menyelesaikan soal ini dengan membuat dulu apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Diketahui pada soal bahwa contoh soal yang ketiga. Sebuah sinar gitar yang sedang dipetik menghasilkan periode getaran sebesar 2 sekon. Maka frekuensi getaran tersebut yaitu, kita dapat menyelesaikan soal ini dengan membuat dulu apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Diketahui pada soal bahwa periode dari getaran tersebut sebesar 2 sekon. Yang ditanya yaitu frekuensi getaran atau F. Kita dapat menyelesaikan soal ini dengan memasukkan rumus F kecil sama dengan 1 per T. Masukkan yang diketahui ke dalam rumus sehingga F sama dengan 1 per 2 sekon. Sehingga menghasilkan F sama dengan 0,5 sekon. Maka frekuensi getaran tersebut yaitu 0,5 sekon. Selanjutnya saya akan membacakan contoh soal yang pertama dari materi gelombang. Sebuah gelombang merambat melalui tali sepanjang 2 meter dengan kecepatan 20 meter per sekon. Frekuensi gelombang tersebut yakni 10 Hz. Hitunglah panjang gelombangnya. Diketahui kecepatan gelombang 20 meter per sekon. Frekuensi gelombang sama dengan 10 Hz. Ditanya panjang gelombang. Kita masukkan rumus yaitu panjang gelombang sama dengan V per F. Panjang gelombang sama dengan V per F. Panjang gelombang sama dengan 20 meter per sekon per 10 Hz. Panjang gelombang sama dengan 2 meter. Jadi panjang gelombang tersebut adalah 2 meter. Selanjutnya materi yang kedua adalah sebuah gelombang merambat dengan kecepatan 50 meter per sekon pada seutas tali. Amplitudo gelombang tersebut adalah 5 cm, sedangkan panjang gelombangnya 10 cm. Hitunglah frekuensi dan periode gelombang tersebut. Diketahui A sama dengan 5 cm, V sama dengan 50 meter per sekon, panjang gelombang sama dengan 10 cm. Rumus frekuensi gelombang. F sama dengan V per panjang gelombang. F sama dengan 50 meter per sekon per 10 cm. F sama dengan 50 Hz. Rumus periode gelombang. T sama dengan 1 per F. T sama dengan 1 per 50 Hz. T sama dengan 0,002 S. Jadi frekuensi gelombang adalah 500 Hz. Contoh soal yang ketiga. Jarak antara dua titik yang berdekatan dengan fase sama yakni 8 cm. Periode gelombangnya dihasilkan sebesar 2 sekon, sehingga cepat rambat gelombangnya adalah jarak antara dua buah titik yang berdekatan dengan fase sama dengan jarak gelombang, sehingga T sama dengan 2S, panjang gelombang sama dengan 8 cm, V
V sama dengan panjang gelombang per T. V sama dengan 8/2 sama dengan 4 cm per S. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.